asatin wal asatidah kalayan diwincik diwiji-wiji dengan rasa hormat sing kuring kamaratna khusus guru ulang sadayana pimpinan Majlis Talim Sarimbit Sapulawargi Kiai Haji Iwan oke keluarga besar almarhum guru ulang sadayana Kiai Haji Adam Akbar Sarimbit Sapulawargi. Mugi-mugi ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahan barokah ilmuna barokah milik rizkina barokah kulawargina barokah santri-santrina barokah warga masyarakatna amin ya rabbal alamin. Teulah ka guru simkuring selaku pengatur waktu pembawa acara waratus masihan waktosnya kesempatan oke hilang kabaratu pemerintah di atas sami kabawahan kurang doakeun jadi sing jadi pamimpin nu adil terbijaksana hilang kepada al-mukarramin jamaah pajada alhamdulillah nampak hadir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala namruki dipaksa dan disegya sing aina qabul Allah subhanahu wa ta'ala untuk digampilkan di prosesnya sebagaimana sesuai sama harapan. Bagi tegakkan para jamaah, para tamu undangan, anu jagat, anu tepi, hadirin pun tangtosna sadayana. Alhamdulillah kalayan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina pongi anu bino buka barokahan tiasa kumpul ngariung dina ieu mah para mulia kalayan niatna sejak ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala disarangan kalayan manah nu ikhlas takdiman wa takriman kana dipadakeun junjungan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamunten muga suwun mampulan ditedak tartosna ada tamu yang gak ngerti bahasa Sunda ini. Bahasa Betawi. Jadi bahasa gado-gado saware ini. Pamunten aya wargi simkuring alhamdulillah. Aya lain mulia nantina masih kasa kocoran. Sehat ya sehat. Alhamdulillah. Ya, kalian ada talu bahasa lokal Kiai Haji Iwan kusin beri macam talu seperti kehadiran jadi pak talu kami dia gak nyamuan. Alhamdulillah puji syukur ke Allah yang maha kawasa juga para yang terhormat para tamu yang biasa bertawasul dengan guru kita, mudah-mudahan setiap langkahnya membuka pintu keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan niat yang tulus pada kesempatan ini dengan niat takdiman wa takriman dilahirkan junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dibalik semua itu? Tentunya guru-guru kita terdahulu gak mungkin tiap datang bulan Rabiul Awal selalu mengadakan kumpulan dengan menghadirkan para mubalik, menghadirkan para jamaah yang jauh yang dekat. Bahkan alhamdulillah di tempat ini sudah menjadi kebiasaan rutinitas setiap tahun sekali, biasanya di tanggal malam 15 dikarenakan Al-Mukarram guru kita bentrok jadwal dengan di Pajada besok mau maulid, jadi dialihkan di malam 14 ini. Intinya niat. Ketika sudah ada niat di dalam hati, kapan saja, di mana saja, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Sebelum membahas kepada yang lainnya, insya Allah saya mengutip satu riwayat. Riwayat ini pada zaman Khalifah Malik bin Marwan. Pada saat itu ada seorang pemuda. Pemuda itu naik kuda. Setelah naik kuda, ternyata kudanya tidak bisa dikondisikan.
sehingga lari kencang. Yang namanya kuda itu hewan binatang tidak bisa dikondisi, akhirnya lari masuk ke pintu gerbangnya khalifah. Pas dengan izin Allah, ketentuannya memang seperti itu, ternyata di depan pintu ada anaknya khalifah itu sendiri. Pas anak khalifah mau keluar, kuda masuk dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya tertabrak lah. Yang namanya manusia beradu dengan kuda, karena Allah sudah menentukan pada saat itu memang sudah sampai ke ajal meninggal dunia. Itu hanya salah satu sebab dari asbab meninggalnya manusia. Apapun kejadiannya, yang namanya meninggal dunia itu sudah keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermacam-macam itu sebab. Kalau ajalnya sudah ditentukan, bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum jasa diciptakan, sebelum Allah menciptakan makhluk, segala sesuatu sudah ada tulisannya. Dan tulisan ini, nasib manusia, nasib kita semua diserahkan oleh Allah kepada malaikat ketika bayi 4 bulan di dalam kandungan. Umurnya berapa tahun, rezekinya berapa, jodohnya siapa, meninggalnya di tempat mana, itu sudah ada catatannya. Yang berbeda itu asbab. Ada orang sebabnya tertabrak, wallahu a'lam. Yang tertabrak itu kita tidak tahu apakah yang tertabrak itu memang orang yang masih hidup atau memang sudah meninggal. Bisa jadi orang yang membawa motor kencang, lagi kencang datang malah Azrail, dicabut nyawanya, meninggal lah. Namanya orang meninggal bawa motor otomatis tabrakan. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ada yang sebabnya meninggal dunia karena sakit. Salah satu dari ribuan kejadian, salah satunya itu akan terjadi atas kita sendiri. Sedangkan salah satu ciri akan terjadinya sudah mendekati hari kiamat, Rasulullah SAW telah memberikan kabar kepada kita bahwa akan banyak terjadi mautul fujaah. Apa itu mautul fujaah? Mautul fujaah itu meninggal dunia dengan mendadak, jadi dengan tabrakan. Kemarin masih belum lama, lagi ngobrol, enak-enak ngobrol, ternyata langsung meninggal dunia. Itu hanya sebab saja. Nah, makanya untuk kita selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun, kita harus selalu ingat kepada Allah, agar ketika dijemput oleh malak Azrail, kita dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ini poin pentingnya. Nah, ini pun terjadi ketika kuda masuk ke gerbang, ternyata anaknya khalifah masuk, tertabrak, meninggal dunia. Yang namanya meninggal dunia, otomatis seorang orang tua itu akan marah. Apalagi ini seorang khalifah, seorang pejabat, terus sekarang presiden. Akhirnya ditangkap, disidang. Setelah disidang, ditangkap, ternyata tidak bisa, Masya Allah, menjawab pertanyaan seperti apa. Memang kejadian seperti itu. Tidak ada lagi jalan kecuali memohon kepada Allah. Dalam keadaan bingung yang sangat bingung, memohon kepada Allah tidak terucap di lisan tapi di dalam hati. Apa doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? In khallasani Allahu min hadhil waqati, jika Allah menyelamatkanku dari kejadian ini sehingga tidak dihukum pancung, sehingga tidak dihukum mati, maka maka saya akan mengadakan walimah. Saya akan mengadakan satu acara yang sangat besar, dan di situ saya akan membaca maulidnya Rasulullah SAW.
Ini jeritan hati yang sangat ikhlas, memohon kepada Allah, padahal tidak diucapkan, tidak diamini orang-orang lain, hanya dia sendiri dalam hati. Allah Maha mendengar, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu khalifah datang, maka Allah memberikan kemudahannya. Ternyata khalifah itu memaafkan. Pas begitu datang, kata khalifah, kamu itu punya sihir apa? Yang banyak emosi yang sangat tinggi. Ternyata begitu ketemu, langsung hatinya itu ciut, langsung memaafkan. Karena kamu itu punya sihir apa? Dia menjawab, saya tidak punya sihir apa-apa. Terus kamu ngomong apa, berdoa apa kepada Allah? Disampaikanlah bahwa saya itu punya tujuan, kalau Allah menyelamatkan saya dari hukuman ini, maka saya akan mengadakan satu acara yang sangat besar dan mengundang fakir miskin, dan saya akan membaca maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, seperti itu. Akhirnya dimaafkanlah, kamu bebas, kamu halal darah anak saya, dan ini saya kasih uang 1000 dinar untuk mengadakan maulid. Alhamdulillah. Ini salah satunya. Ternyata mengadakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi wasilah menyelamatkan dari segala kebingungan kita, menyelamatkan dari masalah, apalagi ini bersangkutan dengan nyawa. Ternyata Allah menyelamatkan dengan keberkahan maulid. Padahal maulid dulu baru ada cita-cita di dalam hati, ketika kalau Allah menyelamatkan saya akan mengadakan maulid. Baru cita-cita saja sudah Allah selamatkan dengan berkahnya maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengadakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah suatu wasilah. Tidak apa-apa. Ya Allah, dengan maulid ini saya pingin silakan. Dijadikan satu wasilah untuk menghasilkan satu tujuan, dunia wa ukhrawi, dunia dan akhirat. Kalau akhirat itu sudah jelas, kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita masih di dunia, masih banyak kebutuhan, masih banyak kebingungan yang ingin dikeluarkan Allah Subhanahu dari berbagai masalah. Nah, jadikanlah maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah untuk mengeluarkan dari segala kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya. Bahkan dari dulu sepuh-sepuh kita, guru-guru kita sudah terbiasa ketika ada pembacaan maulid, apalagi di tanggal malam 14, malam 15. Dulu itu selalu dihadirkan ketika pembacaan maulid. Dulu itu bibit-bibit padi dihadirkan. Bahkan ada yang menghadirkan garam, menghadirkan uang. Masih ingat dulu? Kalau bulan maulid tanggal 14 itu suka bawa uang ke Cianjur. Nah, ke Cianjur sama. Buat apa? Nah, uang itu buat agar diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalil? Ada. Masih di dalam kitab Minhajul Talibin. Man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala darahima masbuka, dibacakan kepada uang. Kalau sekarang rupiah, kalau dulu itu dirham. Bidotan kanan dirhaman, uang emas atau uang perak. Kalau sekarang uang kertas. Dibacakan. Gak usah banyak. 1 ataupun 2 lembar. Dan uang itu disatukan dengan uang punya kita. Insya Allah Allah akan memberkahi itu uang semua. Itu dulu sudah biasa. Nah, sekarang udah jarang ya. Tapi kalau duitnya 20 juta jangan dibawa ke sini, kasihan yang lain. Yang 5.000, yang 10.000 hadirkan. Mau dibawa semua, nggak apa-apa, dibawa semua di kantongnya. Ketika membaca maulid, bukan hanya di bulan maulid saja, karena membaca maulid itu bukan hanya di bulan maulid. Ada yang sudah rutin tiap malam Jumat, ada yang malam-malam yang lainnya. Itu adalah pembacaan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka uang yang telah dibacakan maka akan membawa keberkahan untuk uang-uang yang lain. Tapi harus digarisbawahi, yang namanya berkah itu bukan hanya banyak.
Karena terkadang kita berpikir bahwa berkah itu banyak. Tidak selalu yang banyak itu berkah, dan tidak selalu yang berkah itu banyak. Artinya yang diberkahkan Allah itu sesuatu yang mengandung kebaikan, sesuatu yang menjadi pahala, itu adalah keberkahan. Contoh, tadi pada hari tadi, siang tadi kita makan. Dengan makan ini menjadi sebab kita punya tenaga, dan tenaganya alhamdulillah berangkat ke sini untuk membaca maulid, menghadiri maulid Rasulullah SAW. Jadi yang kita makan tadi adalah makanan yang penuh keberkahan. Jika yang dimakan pada hari ini setelah makan ada tenaga, dan tenaganya kita pakai maksiat, maka itu bukan uang yang berkah, bukan makanan yang diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita yang meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pun diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu dari niat kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca maulid itu untuk duniawi, belum untuk ukhrawi, untuk akhiratnya. Yang paling penting adalah ukhrawi, karena kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Rasulullah yang akan bersama Rasulullah tadi, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan nanti bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Itu yang paling penting, poin utama. Itu di akhir kiamat. Dulu pada zaman Rasulullah SAW datang salah satu sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sana. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya kiamat. Memang kiamat kubra itu Allah rahasiakan kapan akan terjadi, tapi sudah ada kabarnya bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat bulan Ramadan. Wallahu a'lam Ramadan yang mana, hari Jumat yang mana, tahun berapa itu tidak disebutkan. Nah, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata sana, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah balik bertanya, ma'addattalah, sudah punya perbekalan apa kamu? Bertanya tentang hari kiamat. Kenapa harus memperbekalan? Jangankan untuk hari kiamat yang perjalanan bukan sebentar. Banyak tempat-tempat yang akan kita lalui, dan di situ kita akan ditanya. Yang paling pertama di alam kubur, di alam barzah, itu proses bukan proses yang bisa dianggap enteng. Ketika munkar dan nakir ditugaskan Allah untuk bertanya, jangankan munkar nakir, kita sebatas tahu namanya. Kapan? Siapa yang pernah bertemu dengan munkar nakir? Pengantin saja, pengantin sudah biasa dengan calon mertua. Ketika ijab kabul, banyak ijab kabul yang salah. Saking apa? Nah, karena apa? Karena pada saat itu banyak orang, padahal orang tuanya ikut, gurunya ikut. Ternyata banyak yang salah ketika ijab kabul. Ada yang sampai 3 kali belum lulus. Padahal itu antar kita sudah kenal, sudah biasa. Apalagi ketika nanti munkar dan nakir akan bertanya, kita baru sebatas tahu namanya saja, belum pernah bertemu. Akankah munkar dan nakir mendatangi kita saat itu dengan pakaian yang bagus, rupa yang bagus? Apa sebaliknya? Nah, disitulah akankah kita bisa menjawab. Maka Rasul bertanya, sudah punya bekal apa? Yang mau berziarah, berziarah saja. Apalagi ibu-ibu yang pagi ini akan ziarah ke Banten, ke Cirebon, apalagi mau ziarah jauh luar Jawa. Persiapan sudah buat timbal, sambal dan lain sebagainya. Belum lagi buat uang jajan dan sebagainya. Karena apa? Karena di sana buat makan, buat ke WC sudah ribuan.
buat yang minta-minta, buat korupor sudah disiapkan, persiapan matang. Padahal perjalanan hanya 1 hari. Ke Banten itu hanya 1 hari. Pagi berangkat, malam sudah pulang lagi. Nah, bukan sendiri lagi, 1 bis. Jikapun kita tidak punya bekal, ada teman kita, ada saudara kita, ada panitia, masih bisa minta, masih bisa pinjam. Tapi persiapan kita Masya Allah. Apalagi ini untuk hari akhirat. Belum lagi ada mizan, timbangan amal, belum ada hisaban, belum sirot, belum di mauqif. Perjalanan yang sangat panjang. Maka Rasulullah SAW bertanya, sudah punya bekal apa kamu untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma'adatu laha min katsiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Ya Rasul, aku tidak punya bekal dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa dan banyaknya sedekah. Sholat biasa-biasa saja, apalagi sholatnya kalau memang tidak sesuai dengan aturan. Jangan puas dengan sholat yang telah kita lakukan sehari-hari, karena sholat bukan hanya untuk menghitung rakaat, tapi ada aturan yang harus disesuaikan. Jika pada zaman Rasulullah SAW ada salah satu sahabat masuk ke masjid, kebetulan Rasulullah ada di dalam masjid. Sahabat itu mau sholat. Begitu sholat, selesai sholat, datang ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Setelah dijawab salam, kata Rasulullah SAW, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu itu belum sholat. Ini kata sahabat, saya barusan sholat. Kenapa Rasul nyuruh sholat lagi? Sholatlah yang kedua kali. Selesai sholat yang kedua kali, datang lagi kepada Rasulullah, salam lagi. Rasul menjawab lagi. Setelah menjawab salam, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Padahal sudah 2 kali sholat. Sholat lagi ketiga kali. Setelah ketiga kali selesai, datang lagi pada Rasulullah, salam lagi. Selesai sholatnya, masih belum, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu itu belum sholat. Karena sudah tidak 3 kali, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lain, hanya gini sholat saya. Jikapun 1000 kali saya ulangi, walaupun 100.000 kali, bahkan 1.000.000 kali sholat, tetap Rasulullah suruh mengulang lagi sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, harus bagaimana aku sholat? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, sholatlah seperti ini, dari mulai takbiratul ihram sampai salam dikasih oleh Rasulullah. Maka setelah itu sholat saja. Setelah sholat, salam kepada Rasulullah, tidak disuruh kembali lagi, tidak suruh sholat lagi, karena sholatnya sudah sesuai aturan. Maka untuk itu jangan puas, walaupun kita tidak pernah meninggalkan sholat. Jangan puas dengan sholat yang kita laksanakan, harus terus diperiksa apakah sesuai ini sholat dengan aturannya. Karena dulu Rasulullah SAW memberikan contoh, kata Rasul, dulu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Siapa yang melihat sholat Rasul? Hanya sahabat dulu. Sahabat langsung diajarkan kepada tabi'in, atba tabi'in, dan sampai ke guru-guru kita. Yang sampai ada orang diajak pengajian, ajak mingguan, ajak syariahan, jawabnya, walaupun saya tidak pernah mingguan, tidak pengajian, sholat, alhamdulillah tidak pernah ketinggalan, alhamdulillah bagus. Tapi ketika ada pertanyaan, bagaimana sholatnya orang yang tidak pernah ngaji? Jangankan yang tidak pernah ngaji, jangankan yang tidak pernah mingguan. Masya Allah, seorang ulama besar saja dulu, Masya Allah, guru kita, Allah mayarham, Cikalau, ketika ditanya tentang sholat, macan biasa sholat, saya belum bisa sholat. Itu Masya Allah, seorang ulama besar yang sangat apik sekali. Apalagi kita Masya Allah hanya mengandalkan
Ngaji hanya mendengarkan saja. Makanya harus diulang. Periksalah sholat kita, maka kehidupan kita insya Allah akan semakin berkah. Gitu. Maka itu sahabat tadi. Ma'ada dalam inkasir sholatin. Saya tidak banyak melakukan sholat. Nah, wala saumin, saum pun sama. Nanti aja ketika datang bulan Ramadan, wala sholatin. Termasuk sedekah tidak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi aku mencintai Allah dan Rasul. Itu jawabannya. Maka Rasul menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan selalu dengan orang yang kamu cintai. Jika kamu mencintaiku, maka kamu akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang jadi pertanyaan, apakah cukup cinta atas Rasulullah SAW hanya mengadakan maulid? Apakah cukup kita mendengarkan ceramah, pengajian hanya mengadakan 1 tahun sekali? Pengajian itu adalah ruhani, makanan ruhani kita. Kayaknya siapa yang kuat makannya 1 tahun sekali? Nggak ada. Puasa saja hanya pindah makan. Bagi kita itu puasa itu hanya pindah makan. Biasanya makan siang dipindah ke malam. Kecuali orang-orang tertentu, puasanya itu hanya 1 suap ketika buka, 1 suap ketika sahur. Insya Allah ini yang sudah biasa didawakan oleh guru kita Ustaz Hakim, sudah biasa. Amin. Sudah biasa. Nah, hanya 1 suap gede. Bukannya 1 suap, tapi suapannya berapa kali kan? Itu intinya. Nah, karena ini uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Rasul. Sampai di mana cinta kita kepada Rasul? Nah, kata Rasulullah SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Nah, karena salah satu ciri mencintai Allah itu mencintai Rasul. Dan ciri mencintai Rasul itu mencintai sunnah Rasul. Sampai di mana kita mencintai sunnah Rasulullah SAW. Yuk kita hitung bareng-bareng. Banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita tinggalkan. Contoh dalam sholat saja, karena sholat ibadah badaniyah, ya, afdalul ibadah badaniyah. Yang paling utama ibadah badaniyah adalah sholat. Sunnahnya, fardunya. Kita hitung, kalau yang fardu itu sudah tidak bisa ditawar. Itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Tapi ini untuk yang sunnah. Yang pertama dari bangun tidur subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Rasulullah sudah memberikan gambaran pahalanya. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar lebih bagus daripada dunia dan isi-isinya. Dawamkan kita sholat fajar qobliyah subuh. Kalau berjamaah alhamdulillah. Tapi kalau kesiangan boro-boro yang sunnah, fardu lagi kaburangan. 1. Tambah lagi, setelah matahari naik kira-kira 1 tumbak, di situ ada yang namanya sholat sunat isra. Suka kita kerjakan sholat isra, 2 rakaat sholat sunat isra. Kita absen, mana yang kita kerjakan, banyak yang dikerjakan, banyak yang ditinggalkan. Setelah sholat sunat isra ada lagi sholat duha. Ini sholat duha ini meminta maksud kepada Allah, ya Allah, jika rizkiku di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika halal, jika haram halalkan, jika ada di tangan orang lain, ya Allah antarkan. Masya Allah, ini doa maksa. Doa yang paling maksa ini. Doa apa? Doa sholat duha. Kalaupun misalkan tadi kita tidak sholat duha, boleh kan kita membaca doanya? Boleh. Walaupun tidak sholat duha, pagi-pagi berdoa kepada Allah, Allahumma inna du'a ba'abauka. Minta kepada Allah walaupun tidak sholat doa, tidak apa-apa. Karena itu bukan bagian daripada sholat. Tapi ada hubungannya sholat duha dengan doa itu. Artinya ketika orang sholat duha tanpa doa itu tetap sholatnya sah. Sholat berdoa tanpa sholatnya juga sama, tetap boleh. Karena berdoa itu adalah ibadah.
Salat duha berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Ada yang 8 rakaat. Kita berapa rakaat yang kita kerjakan biasa dalam? 12. 12. 2 kosong 2. Nah, 2 kosong alhamdulillah. Berapa absen? Sampai di mana kita perhatian terhadap sunnah Rasulullah SAW agar merasa bahwa kita adalah miskin dari amal soleh. Jangan hanya sekedar mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul, ternyata sunnah Rasulnya banyak yang kita tinggalkan. Akhirnya kita punya rasa malu. Ya Allah, aku malu minta syafaat kepada Rasulullah. Kenapa harus malu? Karena masih belum sesuai ucapan lisan dengan apa? Dengan pekerjaan kita sehari-hari, dengan sunnah-sunnah Rasul yang sering kita tinggalkan. Setelah sholat duha ada lagi satu sholat isti'adah. Apa itu sholat isti'adah? Sholat isti'adah itu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan, dijaga oleh Allah dari waktu yang jelek, malam yang jelek, ya, dari tetangga yang jelek. Itu mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sahabat yang jelek. Jangan sampai punya sahabat ketika melihat kebaikan kita maka dia diam, tapi ketika melihat kejelekan dia lowar kemana-mana. Jangan sampai punya sahabat seperti itu. Nah, setelah sholat isyraq nanti sebelum duhur ada lagi sholat qobliyah. Berapa rakaat qobliyah duhur? 4. Yang 2 muakkad, yang 2 boleh muakkad. Berapa yang kita lakukan biasa? Yang kita kerjakan kadang 4 rakaat, itu juga duhurnya saja. Ini sunnahnya kadang-kadang kita tinggalkan. Setelah sholat duhur ada lagi sholat sunnah ba'diyah. Belum lagi awal. Sebelum asar ada, setelah maghrib, bahkan setelah maghrib ba'diyah ada lagi sholat awabin 20 rakaat. Pernahkah kita sholat awabin? 20 rakaat. Belum hifdzil iman. Sebelum isya ada qobliyah lagi, ba'diyah juga ada. Terus sholat witir. Sholat witir berapa rakaat yang kita jalankan? 8. 3 itu ketika bulan Ramadan. Itu pun karena apa? Karena corona. Karena penutup sholat taraweh ada witir. Padahal setelah Ramadan sudah Ramadan diganti dengan bulan Syawal. Di bulan Syawal ada sholat sholat witir. Sholat witir tidak dibatasi dengan bulan Ramadan. Ada di bulan Syawal sholat witir. Berapa? 11 rakaat. Berapa yang kita lakukan biasa sehari-hari? Satu pun kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang direwat. Belum sholat tasbih, belum istihara, belum sholat hajat, belum birrul walidain. Itu sholat aja. Nah, sementara lisan kita mengucapkan cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Nah, sholat-sholat itu aja banyak yang ditinggalkannya daripada yang dikerjakan. Maka kita akan malu kepada Rasulullah, memohon syafaat, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikrar dengan mencintai Nabi, mencintai kepada Allah, tapi ternyata Masya Allah sunnah-sunnah Nabi banyak yang kita tinggalkan. Yang sederhana saja, yang paling sederhana saja, tidak perlu modal, tidak perlu mengorbankan waktu, tidak mengganggu aktivitas yang lain. Ada banyak. Ibadah itu bukan hanya umroh. Kalau umroh itu Masya Allah perlu biaya yang gede. Ada pekerjaan ditinggalkan dulu, khusus fokus untuk beribadah. Itu perlu waktu. Ini ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tanpa modal, tanpa mengorbankan waktu. Nah, apa salah satu contoh? Misalkan kita mau makan, sebelum makan baca bismillah dan doanya. Itu tanpa modal, tanpa mengorbankan waktu. Mau masuk ke masjid, kaki kanan dulu baca doanya. Mau masuk ke WC, kaki kiri dulu baca doanya. Itu yang paling sederhana. Hal-hal yang terkecil, padahal itu adalah memperlihatkan, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak ditinggalkan. Jadi bukan hanya maulid saja untuk memperlihatkan rasa cinta kepada Nabi, yang paling utama adalah keseharian kita dalam pekerjaan, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah diperlukan maulid Rasulullah SAW? Perlu. Kenapa? Karena kita itu diciptakan Allah mahalul khata wa nisyan.
Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya kesalahan. Nah, jangan sampai terlena melupakan Rasulullah SAW, keagungan Rasulullah SAW.